Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ines Kariko dari absen 15 jurusan Bisnis Digital 2 yang ingin mempersembahkan video tentang 3 jenis perusahaan menurut jenis usahanya. Emangnya apa aja sih? Yuk simak videonya sampai akhir. 3 jenis perusahaan berdasarkan jenis usahanya. Yang pertama adalah bisnis jasa, yang kedua adalah bisnis dagang, dan yang terakhir adalah bisnis manufaktur. Penjelasannya pertama, bisnis jasa. Apa sih itu yang dimaksud dengan bisnis jasa? Bisnis jasa adalah jenis usaha yang menawarkan layanan atau tindakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanpa menghasilkan produk fisik. Dalam bisnis jasa, nilai ekonomi yang ditawarkan berasal dari layanan yang diberikan, seperti misal contoh, pendidikan, konsultasi, pariwisata, dan masih banyak lagi lainnya. Fokus utama dari bisnis jasa ini adalah kepuasan pelanggan yang dengan memberikan layanan yang berkualitas. Contoh-contoh dari bisnis jasa secara online maupun secara offline. Secara online ada jasa konsultasi bisnis, jasa pengolahan keuangan, jasa konsultasi kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah secara offline, jasa pembuatan desain, jasa kostum baju, jasa penjahitan, dan masih banyak lagi yang sering kita temui. Perbedaannya kalau offline itu secara langsung, bertemu secara langsung. Jika secara online itu dia akan konsultasi atau secara online gitu pakai digital. Yang kedua adalah bisnis retail. Apa sih itu yang dimaksud dengan bisnis retail? Jadi pengertian dari bisnis retail adalah penjualan produk supaya dapat dikonsumsi atau digunakan oleh para konsumen. Dalam bidang bisnis, retail merupakan suatu upaya pemasaran yang dilakukan dengan cara mengecer atau satuan langsung kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau rumah tangga. Contoh-contoh bisnis retail secara online maupun secara offline. Secara online, yang pertama adalah reseller. Reseller adalah menjualkan produk dari supplier seperti contohnya produk kecantikan, kesehatan, dan fashion. Yang kedua adalah menjual kuliner secara online, yaitu melalui Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Yang ketiga adalah menyewakan atau menjual properti melalui situs web. Yang kedua adalah secara offline, yaitu yang pertama ada bisnis kuliner, yaitu menyediakan masakan kuliner khas tradisional dan internasional, seperti contohnya adalah warung makan khas Jawa. Yang kedua adalah warung masakan Padang dan Italia restoran. Yang kedua adalah menjual sembako, menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti beras, sayuran, minyak, dan lain sebagainya. Seperti contohnya adalah pasar tradisional. Yang terakhir adalah bisnis manufaktur. Apa sih itu yang dimaksud dengan bisnis manufaktur? Jadi bisnis manufaktur adalah unit usaha yang memproduksi dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Dalam proses bisnis manufaktur ini melalui proses yang menggunakan mesin, tenaga kerja, dan proses yang tertata. Perusahaan manufaktur juga bisa menjual bahan mentah, bahan baku, dan bahan setengah jadi. Contoh-contoh bisnis manufaktur secara online maupun offline. Secara online yaitu custom pakaian, perhiasan, baju, dan bisa banyak lagi. Yang kedua adalah secara offline, seperti produksi, mesin, industri, terus pabrik mebel, dan lain sebagainya. Setelah penjelasan materi yang sangat panjang, yaitu tadi ada penjelasan tentang bisnis, pengertian bisnis jasa, pengertian bisnis dagang, manufaktur, dan contoh-contohnya, aku ada kuis nih di akhir-akhir session ini, yaitu adalah menurut kalian apa sih itu fungsi dari bisnis jasa, bisnis dagang, dan juga bisnis manufaktur? Ditulis di kolom komentar ya.
Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.